Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video kali ini, saya masih melanjutkan rangkuman dari video yang lalu, tetapi kalau yang lalu bersifat teori atau kesimpulan bersifat narasi atau bersifat teks gitu ya. Yang ini kita langsung ke praktek saja. Langsung praktek. Yuk kita kerjakan bersama-sama, karena memang CMD agak beda dengan sistem operasi yang lain kayak seperti Windows. Itu ada menu-menunya, sehingga kita itu langsung melihat, mata kita itu langsung kelihatan teksnya, tetapi di CMD itu cenderung menghafal. Maka metode yang saya berikan itu metode drill itu diulang sampai Anda betul paham. Oke, mari kita simak bersama-sama. Ini jadi di hadapan kita ada dua buah layar. Yang satu lembar hitam ini saya bagi dua ya, screennya. Ini saya bagi dua. Yang satu Microsoft Word, ini juga saya bagi dua ya. Kita bagi kanan kiri aja supaya adil. Nah, maksud saya yang di sebelah kiri CMD yang ciri khasnya warna hitam ini nanti sebagai area praktek, sedangkan Microsoft yang di sebelah kanan itu nanti sebagai juknisnya ya, jadi seolah tunjuk teksnya. Nah, kita bagi menjadi dua supaya aman, kanan kiri pas ini. Kalau kurang lebar ya orang sempit disempitkan lagi, kalau terlalu lebar disempitkan. Oke, ini ada 9 poin yang sudah kita buat. Sekarang poin 1 ya, poin 1 di situ, di poin 1 jadi untuk menuju ke suatu file, menuju ke suatu drive atau disk, caranya kita ketikkan huruf disknya. Jadi kalau kita masuk di Windows itu kan ada disk PC, kalau Windows yang lama ada My Computer gitu ya, itu ada drive atau disk A, B, A, yang muncul C dan D umumnya kalau partisinya 2. Tapi kalau tidak ada partisi ya berarti hanya C. Nah, kita perlu tahu bahwa drive di ilmu komputer, di perangkat hardware kita itu ada 26 drive ya, yaitu A, B, C sampai Z. Tapi umumnya untuk komputer-komputer sekarang itu hanya ada 2, yaitu C dan D. Kalau ada flash disk nanti jadi F. Nah, untuk menuju ke drive, kalau flash disknya di F ya kita ketik F2. Jadi karena disk kita hanya ada drive C dan D tanpa ada colokan flash disknya, ya kita langsung ketik ini, ketikkan huruf disknya. Ketikkan huruf disknya ya kita tinggal klik diketik, ketikkan diketik. Jadi ini harusnya saya kasih blok warna merah dan tebal biar seragam. Nah, jadi di CMD kita ketik aja D untuk 2 enter. Udah, ini menuju drive D. Defaultnya dia kan ini C ya. Kemudian kalau kita ingin melihat isi dari drive D itu kita ketik perintah dir, dir. Nah, ini munculnya banyak banget ya. Lalu kalau kita menuju ke folder tertentu, ada kata change directory, itu disingkat CD. Nama foldernya apa? Jadi folder ini termasuk yang ada di drive D atau disk D. Itu perintahnya kita ketik di sini cd dari kata change directory backslash nama foldernya apa, ketikkan. Jadi nama folder maupun nama file di CMD itu maksimal 8 karakter dan tidak ada spasi. Sudah, kita tekan enter.
maka perhatikan di sini sudah masuk ke folder ketikan. Sehingga kalau tadi sebelumnya sudah kita dir, hasilnya adalah 5 files dan 75 directory, banyak banget ini. Nah sekarang setelah masuk ketikan tentu tampilannya beda, kita buktikan sebentar lagi. Tapi sebelumnya kalau Anda lihat di sini, dia di folder root directory di Windows kita itu ada 5 files dan 76 folder, 76 directory. Tapi sekarang setelah masuk ke drive D dan di folder ketikan, kita lihat di sini berapa. Nah, isinya hanya 29 files dan 2 directory atau folder gitu. Kemudian misalnya yang berikutnya kita akan mengganti drive file name. Itu perintah run. Formulanya ini mengganti itu run, nama filenya apa, extension apa. Contoh Agustus berarti 8. Berarti perintah yang harus kita lakukan di berikutnya adalah gantilah, berarti run Agustus.bln menjadi misalnya 8, masih 7 ya, masih cukup .bln. Ini kebetulan nama file dan nama file baru, nama file baru kebetulan beda, tetapi extensionnya sama. Ini boleh. Ini ada penjelasan yang saya tulis di situ. Jadi ada catatan, nama file baru boleh sama dengan nama file lama. Demikian juga extension baru boleh boleh sama dengan extension lama, tetapi harus salah satunya. Maksud kalimat itu adalah kita nggak bisa, misalnya ini sudah jadi Agustus menjadi bulan, kita nggak bisa gini run atau kita dir dulu ya, sudah menjadi 8.bln, sehingga kita nggak bisa mengubah run 8.bln menjadi 8.bln, nggak bisa karena sama, nama filenya sama, extension sama, ini nggak boleh, harus salah satunya. Ini 8. Ini nanti kan artinya mubazir itu ya, nggak ada gunanya. Ini beberapa sistem dia nggak mau, tapi ini kebetulan aja kan nggak ada perubahan, begitu mubazir ya. Kemudian yang nomor 5 ekstensi hampir sama, copy file misalnya. Nah kalau yang tidak boleh ini, misalnya copy 8.bln ke 8.bln ini nggak bisa. Nah ya, the file cannot be copied onto itself. Sebetulnya yang tadi harusnya konsekuensinya si Microsoft harus sama ya, karena mubazir gitu. The file cannot be renamed onto itself, harusnya begitu. Tapi ya sebetulnya ini bugs ya, artinya di dalam pemrograman tingkat kaliber Microsoft pun bisa terjadi kesalahan seperti itu. Berikutnya adalah yang menghapus. Nah, tapi sebelum menghapus kita akan mengcopy terlebih dulu, misalnya 8.bln menjadi 9.bln. Ya. Sehingga kalau tadi ada 29, karena ada tambah satu kopian, maka dia akan menjadi 30 kalau kita dir, jadi 30. Ya. Nah, yang kita barusan hasilkan itu kan nama filenya 9.bln. Kalau kita mau hapus ya ada perintah
del, perintahnya del sini, del, caranya sama, del nama filenya apa, gimana tadi? Jadi perintah del itu hampir sama dengan perintah run maupun copy. Del nama file. Del nama file misalnya 9.pln. Maka kalau tadinya 30 kita dir di sini jadi 29. Macam itu ya. 29. Selanjutnya perintah CLS. Copy file sederhana. Itu ada perintah copycon. Copycon dengan copy adalah dua perintah yang berbeda. Kalau copy hanya copy, kalau copycon itu menciptakan. Jadi kalau copy syaratnya harus ada file yang di copy, sedangkan copycon itu perintah yang sebelumnya tidak ada file kita ciptakan dengan copycon. Nah, file ini berupa file teks, bisa angka, bisa huruf, bisa apapun sesuai dengan hakikat ASCII. Ya, ASCII itu ada 255 karakter. Kita coba copy con, nama filenya apa? Misalnya kita kasih nama ASC atau sampling sample ASC misalnya. Ini boleh. Nah, di sini kita diberi kesempatan untuk misalnya A, B, C, D, E. Terus misalnya 1, 2, 3 seperti lainnya kalau kita dengan word processing. Tetapi keunggulannya dia itu ada karakter lain, misalnya kita membuat alpha itu 224, nah beta 225. Ya, ini yang model gini kan tidak ada di Windows. Walaupun ada simbol ya, tetapi sebetulnya core dari pemrograman itu di CMD. Ya, theta itu 226 dan seterusnya. Bahkan kita bisa menciptakan simbol-simbol yang lain, misalnya Alt1, Alt2, Alt3 dan seterusnya. 192, ada 255 kan, 193, 195 dan macam-macam, 197 dan seterusnya. Ya, demikian, semoga ini menginspirasi dan juga merangkum. Jadi rangkuman yang saya berikan tidak sekedar merangkum, tapi juga sekaligus memberi inspirasi baru, termasuk karakter-karakter ASCII yang biasa saya praktikkan. Ini kalau sudah kita simpan itu dengan Ctrl Z, tekan Ctrl Z, maka dia akan yang ini ya, yang di sini Ctrl Z, maka dia akan menyimpan satu file copied. Kalau tadi ada 29, karena kalau kita dir lagi jadi 30 macam itu, ya kan. Lalu perintah itu perintah yang nomor 9, 8, perintah 7, perintah nomor 8 adalah membersihkan layar dengan perintah CLS. CL dari kata clear, S nya screen, CLS itu bersih, layarnya bersih. Yang membuat batch file ini nantinya sangat berbahaya, harus hati-hati. Ini mirip nomor 7 ya, tetapi isi perintah-perintah 1 sampai 7 antara itu bisa mengcopy, meremove, dan delete. Itu tentang batch file yang membuat kerusakan saya buat di video selanjutnya saja. Ya. Kemudian inspirasi yang bisa saya berikan kali ini untuk batch file yang mematikan itu sudah ada sih sebetulnya di video saya sebelumnya, tapi tidak mematikan, hanya menimpa, mengcopy. Jadi ada satu file nama dan ekstensi sama, kemudian ada di folder lain nama file dan ekstensinya sama tapi isinya beda. Itu yang sudah ada di video saya sebelumnya. Tapi dalam video saya berikutnya nanti kita akan membuat dalam folder yang sama, membuat batch file yang saya kasih title virus. Itu dia membunuh, dalam tanda petik membunuh, mematikan, menghapus maksudnya.
Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga menginspirasi. Kalau Anda terinspirasi, silahkan like and share supaya banyak juga relasi teman siapapun yang jadi kompeten juga seperti Anda. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Bagi Anda yang baru pertama kali menyaksikan video saya ini dan terkesan, silakan Anda subscribe, like, and share ya supaya banyak juga orang-orang terinspirasi. Karena konon subscribe itu gratis kan, tapi pahala Anda besar yang menyenangkan orang YouTuber. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Sampai jumpa.